Tes mic masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang hujan titik dan hujan daerah hidrologi. Materi ini saya ambil dari PPT hidrologi saya. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS ICT, dosen penanggung jawab Dedi Purwanto. Pak Dedi Purwanto ya. Lalu intro. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya. Saya Muhammad Sultan Asidik, NIM 183861, berkuliah di UPI, jurusan Teknik Bangunan 2018. Lalu kita masuk ke PowerPoint. Nah, pertama-tama, hidrologi itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, kalau begitu saya akan menjelaskannya. Hidrologi itu adalah, secara umum, adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Nah, setelah tahu hidrologi itu apa, hujan itu apa sih? Nah, hujan itu adalah, ada yang tahu hujan itu apa? Sudah, langsung saja ya. Hujan itu adalah jatuhnya hidrometeor yang berupa partikel-partikel air dengan diameter 0,5 mm atau lebih. Jika jatuhnya sampai ke tanah, maka disebut hujan. Akan tetapi, bila jatuhnya tidak dapat mencapai tanah karena menguap lagi, maka jatuhnya disebut virga. Nah, hujan itu juga dapat didefinisikan dengan uap yang mengkondensasi dan jatuh ke tanah dalam rangkaian proses hidrologi. Lalu, hujan itu merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Bentuknya itu berupa biasanya ada air yang jatuh, atau juga ada salju dan es. Nah, setelah mengetahui hujan itu apa, kita next ke selanjutnya ya. Pertama, pengertian. Pengertian pertama ada presipitasi merupakan uap air yang terkondensasi dan jatuh dari atmosfer ke bumi dengan segala bentuknya dalam rangka siklus hidrologi. Lalu yang kedua, jika air yang jatuh berbentuk cairan seperti yang dijelaskan tadi, disebutnya hujan atau rainfall, dan juga berupa padat yang disebut salju atau snow. Lalu ada syarat hujan. Yang pertama, terjadinya udara lembab. Lalu yang kedua, tersedianya sarana sehingga terjadinya kondensasi. Nah, kondensasi itu apa sih? Sebelum ke kondensasi apa itu, di sini ada gambar dari siklus hujan. Yang pertama dari air permukaan, terus menguap. Secara sederhananya ya, menguap menjadi awan. Di awan itu ada kondensasi nih. Lalu kondensasinya itu apa sih sebenarnya? Nah, ada yang tahu? Oke, langsung saja ya. Kondensasi itu adalah, atau yang disebut pengembunan, adalah perubahan wujud benda ke wujud yang bisa padat, gas, atau cair. Tapi kondensasi yang kita maksud itu adalah uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan.
Nah, proses kondensasi terjadi di mana uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Perubahan wujud uap ini menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik tertinggi tersebut. Partikel es yang terbentuk akan saling mendekat dan bersatu sama lain sehingga terbentuknya awan tadi itu. Nah, jadi kondensasi itu termasuk bagaimana terbentuknya si awannya itu. Oke. Udah tahu kondensasinya, terus sudah tahu syarat hujannya, lalu lanjut lagi ya. Di sini ada jenis-jenis hujan. Yang pertama adalah siklon. Nah, siklon itu apa sih? Hujan siklon. Pertama-tama, ada yang tahu nggak hujan siklon itu apa? Ya sudah, langsung saja ya. Hujan siklon atau yang disebut hujan siklonal yaitu hujan yang terjadi karena udara panas yang naik disertai dengan angin yang berputar. Nah, di sini ada ciri-cirinya juga. Pertama, gerakan udara panas di atas lapisan udara yang lebih rapat atau dingin. Lalu ada intensitasnya sedang biasanya. Lalu daerah hujannya luas. Lalu yang terakhir ada durasi hujannya biasanya lama gitu. Ini contoh gambarnya ada di bawah. Lalu yang kedua ada hujan zenital. Hujan zenital ini adalah hujan yang sering terjadi akibat pertemuan angin padat timur laut dengan angin pasat tenggara. Lalu yang kedua, angin tersebut naik dan membentuk gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator kuantualis yang berakibat awan menjadi jenuh dan turunlah hujannya itu. Nah, ini gambar dan prosesnya ya. Lalu yang ketiga adalah hujan orograf. Hujan orograf itu hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut naik menuju pergunungan, suhu udara menjadi dingin sehingga terjadinya kondensasi. Terjadinya hujan di sekitar pergunungan. Hujan ini juga terbentuk dari naiknya udara secara paksa oleh penghalang lereng-lereng gunung. Nah, contohnya seperti di gambar yang ini ya. Lalu ada cirinya juga, biasanya gerakan udara ke atas karena terhalang oleh gunungnya itu kan tadi. Oke. Lalu jenis lainnya ada hujan frontal. Hujan yang frontal ini hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Lalu tempat pertemuan antara kedua massa itu disebut bidang front gitu. Makanya frontal. Lalu massa udara dingin berada di bawah dan menstimulasi terjadinya hujan di sekitar bidang front. Contohnya seperti gambar ini ya. Siklusnya. Ya. Prosesnya. Lanjut. Lalu ada hujan konveksi. Nah, hujan konveksi ini adalah suatu jenis hujan yang dihasilkan dari naiknya udara yang hangat dan lembab karena terjadinya radiasi yang tinggi. Lalu ada ciri lainnya. Pertama ada pemanasan setempat, lalu intensitas tinggi, lalu umumnya terjadi pada sore hari dengan waktu yang singkat biasanya. Jadi hujannya nggak lama gitu.
yang ini nih biasanya. Lalu ada hujan muson atau musiman biasanya. Nah, di sini hujannya terjadinya saat angin musim atau angin muson. Lalu adanya pergerakan semu tahunan matahari antara garis balik utara dan balik selatan. Lalu siklus muson ini yang menyebabkan adanya musim penghujan dan musim kemarau yang biasanya terjadinya sih di Indonesia dan Asia Tenggara lainnya. Nggak tahu kalau yang lainnya ya, kalau kayak Eropa dan Amerika biasanya mah musimnya kan beda gitu kan. Oke, next. Nah, di sini ada durasi dan intensitas hujan. Pertama, dari durasinya dulu. Durasi hujan itu biasanya ada per menit, ada per jam, ada harian malahan. Biasanya kayak sekarang-sekarang ini musim hujan jadinya bisa sampai jaman, bahkan sampai harian. Menit sih jarang-jarang. Lalu diperoleh terutama dari hasil pencatatan alat pengukur hujan otomatis biasanya didapatkannya tuh. Lalu intensitasnya jumlah hujan dinyatakan dalam biasanya tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktunya. Lalu lanjut, ada proses terjadinya hujan. Ada yang tahu nggak nih, kan tadi udah dijelasin secara singkat-singkat gitu proses hujan itu gimana sih? Ya udah langsung aja ya. Pertama, panas matahari menyebabkan air di sungai atau danau atau laut menguap ke udara. Nah, kan seperti ini digambar, menguap. Lalu suhu udara yang tinggi akibat panas matahari akan membuat uap tersebut mengalami proses kondensasi atau yang seperti dijelaskan tadi ya, pemadatan atau penguapan gitu, yang menjadikan awan. Ini kan di sini nih jadi kondensasi itu dan menjadi embun biasanya kan, makanya pengembunan juga. Lalu yang ketiga, dengan bantuan angin, awan-awan tersebut bisa bergerak ke tempat lain. Lalu terakhir, akibat dari jumlah titik air yang semakin berat akan membuat butiran-butiran tersebut jatuh ke bumi dalam bentuk hujan biasanya. Makanya jadinya hujan. Jadi balik lagi hujannya itu. Lalu selanjutnya ada pengukuran hujan. Nah, di pengukuran hujan ini ada dua alatnya ya. Ada manual dan otomatis. Pertama yang manual dulu ya. Manual ini data yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan alat ini adalah data hujan harian biasanya. Diukur periodenya tertentu ya. Hujannya harian gitu dihitung ya. Nah, di sini ada alatnya, ada corong, ada penampung, biasanya pakai botol gitu, pernah dicoba. Terus ada kerannya, ada gelas ukurnya juga. Ya, boleh, siapa tahu ada yang mau nyoba gitu kan. Kalau untuk ukurannya bisa menyesuaikan lah. Lalu yang otomatis ini biasanya adanya di perusahaan-perusahaan atau yang mengelola air hujannya itu biasanya. Nah, cara bacanya itu data yang diperoleh berupa data pencatatan secara menerus pada kertas pencatat yang dipasang pada alat ukur. Nah, ini ya contohnya kan, ini ada kayak tadi corongnya lagi, tapi ini mah otomatis. Jadi udah satu set ini mah. Terus ada alat-alatnya, terus ada sensor listriknya gitu. Jadi bisa hidup matinya sendiri gitu buat bacanya. Terus ini contoh pembacaan hujannya dengan alat yang otomatis ya. Oke, lanjut.
Ini contoh hasil pengukurannya. Kalau udah dari yang ini gerigil-gerigil ini hasilnya gitu. Kalau nggak yang hasil manual juga sama aja, dicatat juga gitu. Oke, lanjut. Instalasi alat penakar hujan. Pertama, memiliki lokasi sehingga mengaruh kecepatan angin sekecil mungkin dan aliran udara yang melewati corong menjadi datar. Yang kedua, menempatkan stasiun hujan hendaknya berjarak paling dekat 2 kali tinggi rintangan terdekat. Lalu yang ketiga, lokasi di lereng yang miring diusahakan dihindari gitu. Lokasinya jangan yang ini nih kalau bisa. Terus kalau bisa tempat terbuka gitu. Terus yang keempat, di sekitar alat pengukur hujan sebaiknya ditanami rumput atau kerikil, dipakai penahan gitu lagi untuk si alatnya. Lalu ada curah hujan harian maksimal. Pertama, perhitungan data hujan maksimal harian data rata-rata DAS harus dilakukan secara benar, misalnya untuk analisis frekuensi. Lalu yang kedua, dalam praktek sering kita jumpai perhitungan yang kurang pas, yaitu dengan cara mencari hujan maksimal harian setiap pos hujan dalam 1 tahun, kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan hujan DAS. Cara ini tidak logis karena rata-rata hujan dilakukan atas hujan dari masing-masing stasiun hujan yang terjadi pada harian yang berlainan, biasanya nggak merata gitu biasanya. Maksudnya tuh dari kalimat ini. Lalu hasilnya akan jauh menyimpang dari yang seharusnya. Lanjut. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Nah, ada yang tahu nggak? Tadi kan ada yang sebelum-sebelumnya ada langkah-langkahnya juga kan? Nah, ada yang tahu nggak langkah-langkahnya itu gimana? Oke, lanjut aja ya. Pertama, tentukan hujan maksimum harian pada tahun tertentu di stasiun hujan 1. Lalu, cari besarnya curah hujan yang pada tanggal, bulan, atau tahun yang sama pada stasiun hujan lainnya. Lalu, ada hitung hujan DAS dengan salah satu cara yang terpilih, rata-rata aljabar, polygon Treason, garis isoyet, dan sebagainya. Lalu tentukan hujan maksimum harian seperti langkah pertama yang ini pada tahun yang sama untuk stasiun hujan yang lainnya. Lanjut. Langkah-langkahnya yang selanjutnya, ulangi langkah kedua dan ketiga setiap tahunnya, kayak yang tadi nih, 2 dan 3. Lalu dari hasil rata-rata yang diperoleh sesuai dengan jumlah stasiun hujan, dipilih yang tertinggi tiap tahun. Lalu data hujan yang terpilih setiap tahun merupakan hujan maksimum harian DAS untuk tahunan yang bersangkutan. Oke, lanjut. Ini contohnya ya, setelah yang dari langkah-langkahnya itu. Lanjut. Nah, hujan itu ada dampaknya loh. Ada biasanya dampaknya negatif, atau enggak positif. Tapi bukan kayak COVID ini ya. Oke. Dampak negatif yang pertama, susah untuk melakukan aktivitas. Ya, karena hujan jadi susah untuk melakukan aktivitas. Kedua, hujan yang sangat deras dapat mengakibatkan banjir di beberapa daerah rawan seperti kota-kota besar. Lalu, yang ketiga ada banjir yang terus-menerus dapat menimbulkan berbagai penyakit biasanya kalau hujan jadinya banjir gitu. Terus
berpotensi menyebabkan tanah longsor. Ya, lalu kecepatan angin tinggi berpotensi merusak, malahan bisa merusak hujan itu malahan kalau deras karena angin. Lalu ada negatifnya, dampak negatif lagi, gelombang laut menjadi tinggi sehingga mengganggu mata pencarian nelayan biasanya. Transportasi laut susah untuk lewat laut gitu, jalur laut. Tapi buat jalur darat, jalur udara juga sulit gitu karena terhalang oleh awan. Lalu hujan deras yang terus-menerus dapat mengakibatkan beberapa tanaman menjadi rusak, malahan jadi buruk juga kalau misalnya hujannya berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu dapat merugikan biasanya. Jadi dampak negatif kalau apapun yang berlebihan. Terus terjadinya genangan air yang menyebabkan jalan becek. Lalu air hujan yang mengalir di jalan akan membawa kotoran biasanya. Ya, jadi sampah-sampah biasanya kalau hujannya deras. Lalu, nah ada juga dampak positifnya gitu. Jangan negatif mulu lah. Nah, di dampak positif ini, pertama, cuaca menjadi sejuk gitu kalau hujan tuh. Tapi nggak hujan setiap hari juga. Lalu menyuburkan tanah akibatnya turun hujan gitu, jadi tanahnya subur, lalu airnya berlimpah gitu. Lalu bagi daerah yang sering mengalami kekeringan, maka dengan adanya musim hujan yang lebih panjang, tersedia air menjadi lebih banyak dan masa tanam bagi kebun lebih panjang. Lalu suplai air di daerah tangkapan air seperti waduk, embung, dan danau akan lebih banyak sebagai persediaan untuk pertanian dan air minum di musim kemarau biasanya. Ya. Terus terisinya sumur, air sumur dapat digunakan aktivitas sehari-hari. Oke. Sekian dari saya menjelaskan materi-materinya. Apakah cukup jelas? Bila kurang jelas, boleh ditanyakan di komentar ya. Maaf bila banyak kekurangan. Saya balikan ke yang awal saja. Ya, maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.